kembali lagi di YouTube channel aku, Fiketri Virgo. Di sini aku mau buat video jawab pertanyaan kalian. Jadi kemarin itu aku ngasih pertanyaan di Instagram aku. Jadi udah banyak yang nanya tentang kehidupan aku, pendidikan aku, yang lain-lain juga. Nah, di sini aku mau jawab semua pertanyaan kalian. Tapi sebelum ke inti video, aku ingetin ke kalian jangan lupa subscribe YouTube aku, Fiketri Virgo, dan on kan lonceng kalian biar kalian jadi orang pertama yang nonton pas video aku diupload. Jadi aku udah ada beberapa pertanyaan. Ini aku tutup tadi pagi, jadi yang lewat dari pagi tadi nanya itu nggak bakal aku baca lagi karena aku udah ngasih tahu di Instagram aku tutupnya pagi tadi. Ini udah jam 13.44, jadi aku udah siang bikin video ini. Maaf, aku janjinya pagi sama kalian di Instagram karena aku tadi ngurus semua keperluan kelulusan aku. Jadi aku bakal buat video dimana tentang pendidikan aku, tentang sekolah aku, jadi tentang kelulusan aku, dan aku bakal ngasih tahu di mana aku sekolah selama ini ke kalian. Videonya bakal aku upload mungkin besok, karena besok aku bakal bikin videonya. Karena aku mau ke sekolahku besok ngambil surat keterangan kelulusan. Oke, kita mulai aja pertanyaannya. Aku mulai dari paling bawah ya, guys. Bentar, aku ganjel dulu, mejanya goyang-goyang. Oke, aku mulai dari pertanyaan yang paling bawah. Cari dulu ya. Oke. Yang pertama nanya itu Feby Dwi Putri. Nggak nanya sih. Nanya nggak sih ini? Oke, aku bacain aja untuk kalian. Masih kenal aku dak, Feby Dwi Putri? Kalau nggak salah ini teman SD aku, kalau nggak salah, karena kawan aku yang namanya Feby itu banyak banget. Jadi aku kalau nggak salah ini teman SD aku. Jadi kita itu dulu punya geng kayak gitu, terdiri dari kalau nggak salah Dian, aku, Siwi, dia, terus aku nggak tahu yang lainnya siapa aja karena itu udah lama banget waktu aku SD. Jadi ini teman SD aku. Kalau masih kenal aku nggak, katanya masih dong, masa aku lupa sama teman-teman aku. Yang jahat aja aku kenang loh. Jadi buat kalian yang pernah jahat sama aku masih ingat kalian tahu, tapi aku nggak dendam, aku sayang kalian semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ida bosan Fik ketemu laki terus, kasih tips juga untuk yang mudah bosan, jangan di tag yo. Jadi karena dia bilang nggak mau di tag, aku nggak bakal ngasih tahu siapa itu. Kita sebut aja dia Mawar. Jadi si Mawar ini minta tips juga untuk yang mudah bosanan. Jadi anakku, halo. Jadi di sini dia nanya, Ida bosan Vi ketemu laki terus. Kalau dibilang bosan enggak sih, aku nggak pernah bosan sama suami aku. Bahaya juga dong yang udah nikah, kalian mudah bosanan gonta-ganti dong suaminya. Enggak lah, nggak mungkin lah ada orang kayak gitu. Oke, di sini aku bilang aku nggak pernah bosan, tapi ada saatnya kita itu jenuh sama pasangan kita. Jadi kalau aku sih sama suami aku itu mengatasinya itu, kami itu sering misalnya aku lagi malas, ada saatnya kita itu malas banget diganggu. Jadi aku tuh ngatasinya dengan apa sih, aku bingung mau ngomong apa karena aku takut anak aku ganggu video aku. Jadi oke, kita mulai, kita fokus lagi. Jadi aku mengatasinya, sini nak, bagus. Aku mengatasinya itu biasanya aku nggak mau diganggu. Jadi dia itu biasanya di luar sana main HP sampai tengah malam. Kalau aku bilang, yang Vika nggak mau diganggu hari ini, nah itu lagi bosan. Tapi bukan bosan sih, lebih tepatnya itu kayak mau nyendiri dulu, mungkin kesal sama tuh kan diganggu.
Mungkin kesal sama pasangan kita, lagi kesal kayak gitu pernah. Jadi aku usahain kayak kayak pisah dulu biar kita tuh saling tahu gimana sih kalau pasangan kita nggak ada tuh gimana rasanya. Kita tahu kalau pasangan kita lagi nggak ada dekat kita, yang biasanya kita main terus bersama, kayak ketemu terus tiba-tiba nggak ada, gimana rasanya. Jadi sebelum mengambil keputusan yang berat, jadi kita harus rasain itu dulu. Kalau kita udah rasain pasti kita tahu rasanya. Jadi aku memilih kayak gitu. Jadi aku sama suami aku misah dulu. Jadi kayak iya, kayak gimana ya, iya ya, nggak ada pasangan itu kayak sepi kayak gitu. Nah kalau untuk kalian yang masih pacaran, ini jelas dong masih pacaran, aku sarani sih jarang ketemu, kayak seminggu satu kali kayak gitu. Aku yakin kalian nggak mudah bosanan. Untuk kalian yang para bosan, jadi menurut aku jarangi ketemu biar kalian tuh saling introspeksi diri. Apa sih kalau nggak ada salah satu pasangan kita, gimana sih rasanya. Jangan kita ngambil keputusan yang karena diri kita bosan, ngambil keputusan yang bakal menyakitkan berkepanjangan. Oke? Itu tips dari aku. Kalau aku di keluarga aku kayak gitu, maksud aku di keluarga kecil aku kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa ini? Oh, Salsabila DN. Salsabila Fik, aku inge dulu kelas 10 tingkah kau masih anak kecinian, tapi sekarang ambo salut kayak kau yang kini. Ambo senangnya nengok snap keluarga baru kau nih. Alhamdulillah, aku juga bersyukur banget karena aku dikelilingi orang-orang baik banget. Kalian itu baik banget, walaupun apa sih namanya, walaupun aku nggak kenal kalian satu persatu, tapi kalian itu juara, maksudnya juara. Baiknya ampun baik, walaupun ada beberapa orang yang julid, tapi aku tetap sayang kalian. Kayak tadi aku bilang, aku tetap sayang kalian. Aku nggak bakal menaruh kedendaman setelah aku keluarga ini. Jadi aku mau cari teman, bukan cari musuh. Jadi salut, alhamdulillah. Ambo senang nengok snap keluarga baru kau nih. Alhamdulillah. Aku pengen, maksud aku pengen buat snap kayak masa-masa kayak gitu tuh. Aku pengen jadi motivasi untuk kalian, karena kalian kan rata-rata yang ngikutin Instagram aku tuh belum keluarga. Maksud aku biar kalian tahu nanti kalau rasanya jadi istri orang itu gimana sih. Kita nggak bisa malas-malasan lagi, kita udah punya anak. Kita nggak bisa kayak apa sih namanya, kayak malas-malasan, nggak bisa. Pokoknya untung kalau kita punya suami yang mau bantu kita ngurus anak, ngurus rumah. Kalau enggak, nah kita harus lebih ekstra. Tapi aku jujur pribadi punya suami yang mau banget bantu aku dalam hal apapun. Jadi aku juga terima kasih untuk suami aku ya. Di sini semoga kalian senang selalu lihat Instagram aku nggak minta banyak-banyak dari kalian. Aku cuman pengen kalian jadi nantinya jadi walaupun jadi orang hebat, kalian harus ngerti ibu rumah tangga itu harus juga kalian maksudnya harus kalian jalani, karena kalian bakal jadi ibu rumah tangga sehebat-hebatnya apa perempuan. Oke. Lanjut ke pertanyaan lain. Lielani Fabiola. Jadi ini, tadi yang DN Salsabila itu kawan SMP aku. Dia tahu banget dari 10. Memang aku tingkahnya kayak anak kecil banget. Oke, kita lanjut ke Lielani Fabiola. Oke, ini teman SMA aku, SMA 7, teman sekelas. Si kakak ngapa lucu nian sih. Aku juga bingung kenapa dia lucu banget. Aku juga bingung. Jadi aku kayak bersyukur banget punya anak kayak kakak itu. Karena gimana ya, bukan bersyukur lagi, kayak aduh gimana ya, nggak bisa diceritain. Dia itu harta yang paling berharga, nggak ternilai dengan apapun. Jadi aku sayang banget sama dia. Kalau lucu, alhamdulillah. Makasih untuk Leilani. Alhamdulillah anakku lucu. Kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya. Sukses terus Fik, semangat, dari Feni Puspita Sari. Amin, alhamdulillah.
Sukses terus, semoga kedepannya lebih baik kita semua, dan aku juga diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Semangat, aku selalu semangat untuk yang terbaik untuk keluarga aku. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Willy DN, aku bacain ya, aku nggak tahu maksudnya apa, karena aku tuh gaptek banget sekarang. Setelah tamat sekolah itu aku gaptek banget. Aku nggak tahu apa-apa dunia luar, aku nggak tahu peribahasa apa untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi buat kalian yang, untung angkatan aku udah lulus semua, yang maksud aku yang masih sekolah, jangan banget kalian berhenti sekolah, karena setelah berhenti sekolah itu kita merasain apa yang kayak kenang-kenangan dulu. Terus kita itu hilang semua pelajaran yang kita pelajarin selama ini, hilang semua, jadi kayak nol lagi, kayak anak SD. Tapi ya kita kalau yang mau berusaha pasti dia akan lebih maksudnya walaupun nggak sekolah lagi bakal belajar selalu. Oke, kita bacain. Dunia ini tentulah sudah bom rock, gimana sih bacanya? Oke. Ketika orang-orang berpergian dengan kereta api kelas 1, sementara kesusastraan, gimana nih? Kusastraan, aku nggak tahu bacanya gimana, seperti barang. Oke, aku bacain itu aja, aku nggak ngerti maksudnya, sumpah aku gaptek banget. Kalau kalian bilang aku bodoh banget, iya aku bodoh banget sekarang. Bukan sekarang, dari dulu aku bodoh, teman-teman aku tahu kok aku bodoh. Oke, gitu. Lanjut aja. Pokoknya terima kasih yang udah komen. I love you untuk Willy DN. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Dinda Cornelia, kapan nikah Fik? Kok nggak ngundang sih? Aku nikah itu tahun 2018 ya, aku nikah tahun 2018. Aku nggak ngundang kalian itu karena jujur aku itu pengen banget punya pesta, tapi nggak bisa karena keadaan nggak memungkinkan. Karena saat itu suami aku masih sekolah, jadi aku menghargai suami aku, maksudnya bukan menghargai suami aku juga, kayak jaga rahasia mungkin bisa dibilang, karena suami aku masih sekolah, jadi kami nggak bisa ngundang orang. Jadi cuman keluarga tertentu yang datang, dan nggak, ya itu aku nggak bisa ngundang itu karena itu. Tapi jujur sampai sekarang aku pengen banget aku tuh merayain pernikahan aku, walaupun nggak mungkin lagi, aku udah punya anak 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Dinda Cornelia. Rencana ke depan bakalan kuliah atau kerja? Jadi aku itu rencana ke depannya bakal kuliah. Jadi aku bakal kuliah sambil usaha. Aku ada rencana mau buka ini apa sih, usaha baju makan kayak gitu. Aku ada rencana kayak gitu. Kuliah pasti aku bakal masuk UT, karena UT itu kan dia universitas terbuka kayak gitu. Karena itu kan maksudnya bisa kuliah sambil di rumah, karena aku nggak mungkin ninggalin anak aku kasihan sama anak aku masih kecil untuk ditinggalin. Jadi mungkin aku bakal kuliah lewat rumah, tapi aku tetap kuliah biar meneruskan pendidikan aku, karena pendidikan itu nomor 1 guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih kenal aku dak Mbak? Neti Marlina Harahap. Masih dong, ini teman-teman SD aku, dia juga dekat dari rumahku dulu, tapi sekarang aku udah pindah lagi. Masih dong, ini teman SMP kayak aku kasih tahu tadi. Aku bebelit-belit yang ngomong, maaf ya kalau kalian kurang nyaman nontonnya. Masih, pokoknya aku masih kenal kamu. Oke, lanjut. Suka duka nikah muda, Melin. Aduh, panjang banget durasinya. Suka duka nikah muda. Sukanya kita kayak belajar berumah tangga itu kayak
kayak masih mudah banget kayak gitu. Nah jadi kalau kita punya, maksudnya sekarang kayak aku kan punya anak, nanti aku sukanya ya nanti besar anak aku mau kayak adik kakak, bukan kayak ibu sama anak, karena aku pengen belanja sama anak aku, jalan-jalan sama anak aku, apapun yang dia perlukan sama aku, karena aku nggak mau sampai anak aku nanti kayak terjerumus ke pergaulan. Kalau makin depan kan makin bahaya pergaulan. Jadi aku pengen anak aku tuh terbukanya sama aku, semuanya sama aku, pokoknya dia nggak bakal jaim sama aku pengennya, dan dia berani curhat apapun sama aku maunya itu. Dukanya karena kita masih kecil, jadi kita tuh masih saling egois, kayak gimana ya, masih kayak mau menang sendiri. Itu aku kadangan sering ribut sama Andy dulu waktu baru nikah. Aku sering banget itu berantem sampai kayak apa sih namanya, kayak adu mulut, karena kan kayak masih anak-anak, tapi semakin dewasa, maksudnya bukan semakin dewasa, maksudnya bukan semakin dewasa, semakin kesini-sininya kita makin menyadari kalau kita itu udah punya anak, udah ini. Jadi apa sih namanya, mulai menyadari, pokoknya mulai berubah. Pokoknya kalau dukanya cuman itu, kita itu kalau lagi berantem dulu, ampun, nggak bisa dikata-katain, mungkin karena anak-anak ya, kalian tahu kan kalau anak-anak berantem gimana. Nah mungkin ini apa sih, itu cuman dukanya. Terus kalau apa-apa yang dukanya yang lain apa ya, nggak ada sih. Iya nggak ada, paling itu kalau menurut aku. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, Des. Oke, kita bacain dulu. Yuk beb, me time lagi sama kita, ajakin kakak kenalin sama kita, miss you, jalan-jalan kayak dulu. Aku pengen banget jalan-jalan. Aku tuh jujur, aku tuh pengen banget jalan-jalan sama teman-teman aku dulu kayak gitu, apalagi ajakin kakak mau banget. Tapi apa sih, gimana ya, aku itu minder enggak sih, kayak pengen kayak nyadar diri gitu. Nah aku itu udah punya anak, udah jadi ibu rumah tangga, apa iya sih aku masih bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi aku ikut, tapi kalau ada yang ngajak aku pengen banget ikut kalian, maksudnya bukan ikut, maksudnya pengen banget hadir untuk kalian. Maksudnya kalau kalian ajakin, aku pengen banget, karena aku pengen juga menyambung lagi silaturahmi ke kalian, teman-teman aku. Jadi aku pengen banget kalau kita bisa temuan aja kakak, kalian bisa kenal sama anak aku, Deska Askara Putra. Maaf ya agak belit-belit karena aku aku agak gugup memang orangnya. Gimana rasanya nikah muda? Salma, jujur ya, awalnya aku tuh mikir kayak gimana ya, aduh kebuang sia-sia dong masa muda kayak gitu. Nah apa sih namanya, yang seharusnya masa muda kita masih bisa jalan ke sini ke situ, masih bisa main sini situ, tapi sekarang kita harus stay di rumah, masak ini. Tapi setelah lahir kakak enggak, aku bahagia banget, sumpah aku bahagia banget. Setelah lahir kakak aku merasa wanita seutuhnya, sempurna. Jadi aku bahagia banget rasanya setelah menikah sekarang, apalagi udah ada kakak, bahagia banget. Oke, lanjut. Deska tuh anak kandung Fik. Oke, aku nggak bisa nyebutin nama yang nanya karena nggak mungkin. Tapi nggak apa-apa, walaupun dia nggak bilang, nggak usah, maksudnya tutupin namanya, nggak bilang gitu, tapi aku tetap tutupin aja. Deska itu anak kandung Fik. Kakak itu anak kandung aku, 100% anak kandung aku. Aku memang nggak ada bukti, maksudnya bukan nggak ada bukti, nggak ada video atau foto aku waktu hamil. Memang aku karena waktu itu lagi dropnya, karena aku lagi pusing, kayak gimana ya, kayak stres, hampir stres kayak gitu. Pokoknya
dulu itu waktu hamil aku tuh tinggal berdua sama suami aku. Jadi aku itu ditinggal suami aku sekolah, jadi aku itu sendirian di rumah, benar-benar sendirian, nggak ngapa-ngapain. Jadi aku itu drop, kayak kurang perhatian, jadi stres kayak gitu. Bukan stres sih, kayak malas, ketemu orang aja malas, maksudnya keluar aja aku nggak berani kayak gitu. Jadi aku nggak ada bukti kalau aku lagi ngandung kakak, tapi aku ada bukti kalau aku melahirkan kakak. Aku ada bukti di satu handphone Andy, tapi di HP-nya udah rusak. Jadi kalau bukan udah rusak, lagi rusak. Jadi nanti aku bakal perbaiki dan akan aku share ke kalian waktu aku melahirkan kakak itu. Aku ada fotonya, dan aku juga ada foto kakak di HP ini, kakak yang baru lahir. Jadi 100% kakak itu anak kandung aku. Kalau kalian nanya kok nggak mirip atau nggak mungkin lah sebagus itu atau selucu itu. Mungkin dia ngikut papanya. Untuk kalian yang belum tahu papanya itu, mau kak, papanya itu lumayan bagus, jadi bibit unggul, oke. Jadi menurut aku dia mungkin ikut papanya, jadi kata orang juga mukanya juga mirip papanya. Jadi kakak itu 100% anak kandung aku. Lanjut. Turut senang dengan kehidupan kau yang bahagia sekarang. Ditambah ada kakak, caknya ambo harus ketemu kakak. Harus dong, dari lambung. Harus dong, kapan-kapan ketemu ya sama kakak. Harus ketemu sama kakak, oke? Dan apa sih namanya? Aku pengen banget anak aku tuh aku kenalin ke semua kawan-kawan aku. Pengen banget kayak gitu. Selanjutnya pertanyaannya masih sama lambung. Pertanyaan selanjutnya, karena kakak itu imut parah dan nahan nian gantengnya. Makasih. Memang parah sih, imut banget kakak itu, lucu, imut. Aduh, ya ampun, kayak mamanya, lucu, imut. Oke, lanjut masih ke pertanyaan lambung. Oh iya, Fik, maaf kalau lancang. Kapan resmi kau nikah dan acaranya di mana? Keluarga aja yang tahu atau publik juga oke. Di sini mungkin menjawab perwakilan jawaban, maksudnya menjawab pertanyaan kalian semua mungkin yang kepo itu dengan pertanyaan lambung ini. Oke, aku jawab di sini. Kapan resmi kau nikah dan acaranya di mana? Kapan resminya aku nikah sama Desnu itu, Andy itu, ini aku resmi nikah sama dia. Aku udah siapin buku nikah tuh. Ini juga tuh. Jadi kalau nggak salah yang hijau untuk istri, yang merah untuk suami, kalau nggak salah sih, tapi aku nggak tahu. Jadi aku nikah sah itu tanggal 31 Desember 2018. Boleh kalian lihat tuh. Tapi sebelum itu aku itu nikah sama Desnu itu sebenarnya tanggalnya aku lupa, pokoknya Januari 2018 aku nikah sama dia. Itu secara agama karena usia kami belum mencukupi waktu itu, jadi kami ke pengadilan itu harus ada putusan dari pengadilan. Jadi nunggunya itu lama, maksudnya bukan nunggunya itu lama, jadi nunggunya itu lama. Tapi kami udah nikah secara agama dulu di suatu tempat, bukan suatu tempat sih, di rumah KUA, bukan rumah KUA, apa sih yang kayak gini nih, yang saya nikah kan yang kayak gitu, di rumah dia. Jadi saksi semua warga sana sama keluarga aku jadi saksinya. Jadi aku nggak ngundang siapa-siapa, teman-teman aku nggak ada yang aku undang, teman-teman Andy juga nggak ada yang datang, maksudnya nggak ada yang diundang juga. Nah udah itu, setelah itu keluar buku nikahnya ini, baru keluarnya tanggal 31 Desember. Jadi aku itu udah nikah dulu sebelum buku ini keluar. Ya, itu jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
dari Kenya, kawan SMP aku. Yang Lampung tadi juga kawan SMP aku. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bakal lanjut pendidikan ke Manofik atau bakal jadi stay mom buat little boy nya? Sorry hehehe. Oke, aku udah jawab. Aku bakal lanjut kuliah, tapi aku kuliah dari rumah di UT. Aku bakal kuliah di sana karena cuman UT yang memungkinkan aku bisa kuliah saat ini, karena anak aku masih kecil. Aku harus ngasih perhatian lebih dulu ke anak aku. Jadi aku bakal kuliah sambil di rumah. Aku bakal mementingkan pendidikan nomor 1 untuk aku, dan aku bakal buka usaha ke depannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Widya sayang, anak kau lucu nian. Makasih banyak banget yang ngomong kakak itu lucu banget. Makasih banget untuk kalian yang udah apa sih namanya, udah sayang sama kakak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang lanjut di Manofik. Sekarang aku baru lulus. Aku bakal lanjut ke depannya itu kuliah di UT. Oke, aku nggak bakal jelasin lagi karena udah aku jawab tadi. Oke, lanjut lagi. Tinggal di rumah siapa kau, Fik? Aku tinggal di rumah orang tua aku. Jadi aku ikut orang tua aku dulu. Jadi tapi ini aku mungkin 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan aku bakal tinggal sama suami aku. Belum tahu di mana. Mungkin apa masih ngontrak, aku nggak tahu. Nanti sama suami aku, karena kami mau mencoba bangun rumah tangga berdua kayak dulu aku hamil berdua. Tapi sekarang udah ada kakak, jadi kami mau tahu rasanya gimana tinggal serumah. Bukan tinggal serumah, kayak menjalani rumah tangga yang sebenarnya. Oke, jadi aku baru masih tinggal di rumah orang tua aku. Lanjut. Suka duka nikah muda, udah dijawab tadi. Oke, jadi pertanyaan yang sama aku nggak bakal jawab lagi. Lanjut. Pernah berpikir yang enggak tentang Vika, tapi sekarang nyadar Vika tuh hebat orangnya, orangnya nggak peduli kata orang. Alhamdulillah, dari orang yang nggak suka jadi suka. Aku bersyukur, sangat bersyukur sama Tuhan. Aku nggak diberi musuh, karena aku nggak mau punya musuh. Jadi ini kalau nggak salah kawan-kawan SMA aku. Ya, aku mau cerita sedikit dulu. SMA itu aku orangnya kayak tersisihkan, kayak orang semua tuh benci. Aku nggak tahu sebabnya apa. Orang semuanya benci teman-teman kelas aku nggak tahu sebabnya apa. Jadi aku kayaknya putus asa, sekolah aja malas karena kayak nggak ada teman kayak gitu. Jadi itu tiba-tiba ya, awalnya semuanya berjalan dengan baik, maksudnya aku temenan, tapi nggak tahu ada satu mungkin masalah buat mereka. Aku nggak tahu apa masalahnya, karena aku nggak mau cari tahu waktu itu. Jadi aku tuh kayak tersisihkan, jadi ya pusing lah kayak gitu. Nah pokoknya, tapi salah satu maksudnya aku berharap kalian yang dulu membenci aku di SMA, aku berharap kalian bisa jadi temenan sama aku. Aku juga udah lihat maksudnya orang-orang yang benci aku, maksudnya yang nggak senang sama aku, sekarang udah kayak apa sih namanya, kayak udah suka sama aku. Alhamdulillah ya Tuhan, karena aku benar-benar malu dong, kayak kita udah punya anak tapi kita banyak musuh. Malu nggak sih? Jadi aku mau cari teman banyak. Jadi buat kalian, aku sayang kalian semuanya. Yang benci aku, yang sayang aku, yang hujat aku, yang pokoknya yang julid sama aku sayang banget sama kalian. Oke, lanjut. Nikah umur berapa, Kak? Jadi aku lahir itu tahun 2000. Aku nikah tahun 2018 kurang. Berarti umur 17 kalau nggak salah. Maksudnya karena aku nikah kan awal 2018, jadi umur 17 tahun aku nikah, 17 tahun lebih. Oke, lanjut. Oke,
Oke, lanjut. Alasan nikah muda, Melin. Alasannya itu yang pertama mungkin pergaulan ya, tapi kayak 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 apa sih namanya, kami tuh jujur aja sama orang tua kalau kalau udah cocok, udah mau nikah kayak gitu. Nah, kalau kayak kayak pokoknya mau menjalani kehidupan rumah tangga, jadi kami memutuskan untuk nikah. Tapi alasan aku nikah sama Andy itu bukan karena aku hamil, bukan. Aku hamil itu waktu aku udah nikah sama dia. Jadi alasan kami nikah itu karena udah cocok, pertama. Kedua, karena pergaulan juga. Kalian nggak perlu aku jelasin, mungkin kalian tahu, oke? Karena alhamdulillah teman-teman aku pintar, sebelum aku jelasin kalian mungkin udah tahu jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Diana Natalia Sari. Ini sahabat aku SMP, sumpah dia adik kesayangan aku sampai sekarang mungkin. Iya, sampai sekarang. Oke. Lanjut, katanya kakak Cak Mano, kakak bisa ganteng Cak itu. Aku juga nggak tahu, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian tips biar anak kalian ganteng. Jadi dulu aku waktu hamil itu aku pengen banget sama Tuhan, ya Allah, tolong aku pengen anak aku mirip sama dia. Tahu nggak siapa? Rafael Mois, anaknya Sandra Dewi. Kalau suaminya aku kurang tahu namanya. Jadi aku pengen banget anak aku kayak dia. Ya ampun, tahu nggak, setelah lahir lebih ganteng dari dia dong. Asik. Ya semua ibu pasti meninggikan anaknya semua. Jadi menurut aku lebih ganteng anak-anak aku. Ganteng semua, maksud aku. Jadi kalian itu kalau lagi berkeinginan, maksudnya cobalah, kalau kalian pengen anak kalian ganteng, kalian berdoa sama Tuhan, ya Allah, aku pengen kalian tunjukin foto atau yang kalian pengen nih anak itu yang kayak gimana. Mungkin bakal terwujud kayak aku sujud syukur. Aku juga kemarin bernazar sama Tuhan, ya Allah, kalau anak aku bagus, maksudnya bukan bagus sih, ya Allah, kalau anak aku lahir dengan normal, aku bakal ngasih makan anak yatim. Udah terwujud, alhamdulillah, aku udah ngasih makan anak yatim waktu akikah anak aku kemarin. Jadi aku manggil anak yatim kayak gitu. Jadi udah terlaksanakan yang itu. Jadi buat kalian, kalau kalian pengen anak kalian lain, maksudnya lain mau anak kalian ganteng, kalian harus punya cita-cita pengen anak kalian kayak gimana. Insya Allah bawaan ibu kan ke anak yang lagi hamil, ibu yang lagi hamil, insya Allah terwujudkan dan diiringi dengan doa, amin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lah nikah dak undang-undang lagi lah lupa lalu po kayak kawan Mega Suryani. Oke, ini kawan SD aku. Iya, aku udah nikah, udah lama, hampir 4 tahun, apa 3 tahun kayak gitu. Aku nggak ngundang siapa-siapa, udah aku jelasin tadi, aku nggak ngundang siapa-siapa. Jadi aku cuman keluarga inti aja yang aku undang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cuman nak ngece, anak kakak lucu banget, gemes. Makasih buat kalian yang suka sama kakak itu lucu banget, parah, lucu banget, ganteng, imut, gimana. Oke, makasih buat Azahra kalau nggak salah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana rasanya punya anak, apalagi masih muda? Kayaknya asik lihat kalian. Lutfi Aziza, aku nggak tahu kamu, tapi kamu itu baik banget, sumpah aku sayang banget sama kamu. Lutfi ya, Nuraziza, aku sayang banget sama kamu. Dia ini baik banget, sumpah. Aku waktu itu jualan apa, dia kayak gimana ya, aku nggak tahu dia, tapi maaf, aku nggak tahu kamu, tapi aku sayang banget sama kamu itu baik banget. Oke, aku bakal jelasin pertanyaan kamu. Gimana rasanya punya anak? Bahagia banget.
apalagi masih muda. Kalian tahu kan punya anak kayak punya anak masih muda, jadi kayak adik dan kakak kayak gitu. Kalian pun waktu dia besar bisa kayak sharing bersama-sama, apalagi kalau punya anak cewek bisa sepakaian baju kayak gitu, karena kan belum ketinggalan zaman, ibu sama anak nggak jauh beda umurnya. Jadi bahagia banget, asik, iya bener asik, kayaknya asik, lihat kalian asik banget jadi aku itu bahagia banget punya anak di umur aku muda. Dulu aku juga pernah bercita-cita pengen punya anak waktu aku umur masih muda. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana perasaannya setelah nikah? Bahagia banget. Sekarang bahagia banget. Dulu pernah sempat drop, tapi sekarang bahagia banget. Oke, selanjutnya. Mana kakak? Kakak ada tadi di awal pembukaan video ada, tapi dia kabur sekarang. Dia nggak betah lama-lama di depan kamera, karena dia bukan tipe kalau orang yang suka di depan kamera. Oke, lanjut. Awal bisa nikah muda. Udah ya, karena udah cocok. Ada alasan yang nggak bisa dijelaskan. Mungkin kalian tahu sebelum tanpa aku ngasih tahu, kalian tahu itu. Terus ya udah cocok itu. Oke, lanjut ke pertanyaan lain. Oke, habis ya. Oke, habis pertanyaannya. Hore. Terima kasih buat kalian yang udah nanya apa aja sama aku. Makasih banyak. Apa sih namanya? Aku bahagia punya teman-teman kayak kalian. Aku punya followers sedikit, tapi semuanya sayang sama aku. Aku bahagia, aku sayang banget sama kalian. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe YouTube aku, Vika Tri Virgo, biar aku bisa bangun channel ini. Dan sekian dulu videonya. Aku bakal bikin video-video yang menarik besokan kelanjutannya. Dan jangan lupa kalian tunggu video aku tentang kelulusan dan pendidikan aku. See you next video. Bye.